sekarang kita akan lihat bagaimana Mary Riana terbangkan pesawat ini. Oh aduh, Nah, saya oke. nerbangin. Silakan, yuk gas. Gas? Enggak sempat ngomong langsung gas. Hai. Udah sampai. Udah dari tadi. Hari ini beda ya? Wes. Yeah. Ini baru pertama kali kesini. Tidak apa-apa, Oh iya. Apa anak saya, my daughter always like to watch like this ya? Oke. Gimana? Kita Apa? Arigato. 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 Sukoi. Oke. Sukoi. Sugoi. Sukoi. Luar biasa. Oh, Apalagi oke. kamu cantik ya. Kalau bisa aku mau menikah sama kamu. Gimana? Already married. Oh my god, nggak bisa menikah sama dia, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, sedih. So nice to see you. Nah, saya ingin cerita nih, kemarin baru aja saya berkunjung ke tempatnya Kapten Vincent Raditya di Flytech Indonesia. Nah, dan mumpung ketemu dengan Kapten Vincent, seorang pilot yang siapa sih yang nggak kenal ya, di YouTube itu pasti booming banget. Hai friends, apa kabar? Hari ini berbeda dari yang biasanya karena bukan hanya karena hari ini saya tidak memakai merah, tapi hari ini saya sudah bersama dengan pilot. Siapa lagi? Kalau lihat wajahnya pasti sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia, bahkan juga di dunia ya. Karena YouTuber pilot dengan subscriber yang paling banyak, Yes. Vincent Raditya. Ya, halo Yeay. guys. Dan mumpung lagi ketemu pilot, makanya saya sebenarnya sudah memikirkan pertanyaan khusus yang ingin saya tanyakan ke dia. Mumpung ada Captain Vincent di sini, oke, saya selalu percaya di hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke. Dan salah satunya adalah ketika kita, alias saya sebagai penumpang, duduk di pesawat, itu sesuatu yang menurut saya nggak bisa saya kendalikan. Karena kendalinya ada di tangan pilotnya Iya. yang mengemudikan pesawat terbang. Oke. Gimana rasanya bertanggung jawab atas kehidupan 100 orang lebih penumpang setiap harinya? Ya, yang penting kan nomor satu, tanggung jawab itu comes with great power, come with big responsibility. Jadi kita memang jadi kapten, commander di pesawat, dan kita harus memimpin penerbangan dengan baik ya sampai selamat. Nah, itu adalah bukan tanggung jawab main-main. Iya. Yang jelas kita tetap harus bertanggung jawab. Mungkin waktu saya dulu co-pilot, kita melalui proses hidup yang aneh juga. Dulu sempat waktu masuk pertama kali, wah takut nih gua mati nih. Gua takut nih mati nih gua nih. Iya. Masuk ke cuaca buruk dikit, wah mati nih. Dulu waktu pertama kali saya rasa itu wajar. Ternyata setelah saya ulas balik nih, ternyata wajar. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ya manusia wajar punya rasa takut. Manusia bisa sedih, ya kan? Iya. Bisa marah, bisa kesel, bisa putus cinta, ini wajar, manusiawi, ya kan? Banyak orang menganalogikan hidup itu bagaikan lagi naik pesawat terbang. Banyak orang menganalogi itu, tapi sebenarnya saya juga nggak tahu sih naik pesawat terbang itu seperti apa, prosesnya seperti apa, step by stepnya juga seperti apa. Nah, jadi pertama kalau naik pesawat terbang itu kan yang paling penting nih katanya itu adalah take off. Bener nggak? Semua itu kan udah menjadi satu rangkaian kesatuan. Iya. Semuanya penting. Kalau ada take off nggak ada landing, nggak bisa, ya kan? Iya, betul. Proses penerbangan ini penting buat semuanya. Betul. Semua yang kita lakukan ini semua nggak terlepas dari semua step by stepnya. Take off, climb, cruising, descent, landing. Nggak ada Oke. satu bukan pesawat Oh, terbang. jadi ada apa? Take off, climbing, cruising, descending, dan landing. Tapi ada asumsi saya yang salah nih. Dari dulu saya selalu berpikir bahwa saat take off itu adalah saat yang paling penting, paling berbahaya, paling membutuhkan banyak sekali energi. Oke, paling rumit deh pokoknya. Tapi ternyata itu semua salah dan itu semua berbeda. Kenapa dibuat aturan take off harus dimatikan? Iya. Ya karena mata kita harus adaptasi. Setiap kali pupil kita itu kena lampu terang, begitu masuk ruangan gelap, kita pasti blinded. Kita pasti kunang-kunang lihatnya, saya nggak bisa lihat. Nah itu sangat mengganggu. Kalau misalnya kita tiba-tiba lagi terbang malam misalnya, lampu kasih terang-terang luar biasa, tiba-tiba evakuasi,
Mata kita lagi terbiasa dengan terang-terang begini, tiba-tiba evakuasi keluarkan slide di sana, kita Iya. ngelosor di bawah, set gitu. Oke. Pas ke depan kita nggak tahu di depan ada apa, di samping itu ada batu, ada apa namanya, ada api nggak kelihatan gitu misalnya. Ya kita ngelosor doang, ya malah celaka kan. Nah makanya setiap take off dan landing kita sesuaikan mata kita dengan ambient di luar. Berarti asumsi saya selama ini salah ya, karena saya selalu berpikir lampunya dimatiin karena dibutuhkan power yang lebih besar untuk bisa take Oh, off. lah power yang lampu itu kecil banget, berapa Iya. watt? Lampu itu kecil sekali. Gila, satu mesin aja bisa support ke pesawat saya ya, pesawat ini Airbus 320, satu Iya. mesin aja mati, satu tuh bisa support seluruh kelistrikannya, mau nyalain lampu, mau pas take off, mau nyalain semuanya juga bisa. Juga bisa. Nyalain coffee maker, nyalain semua nggak rusak. Itu gede banget, 90.000. Nah, 90.000 Oke. volt amperage, Oke. gede banget. Untuk mengemudikan pesawat terbang ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan dan nggak secomplicated yang kita bayangkan. Ya guys, buat kalian yang penasaran, kita akan lihat bagaimana Mary Riana terbangkan pesawat ini. Waduh, Nah, saya oke. nerbangin? Iya, silakan, yuk gas. Enggak gas? sempet ngomong langsung gas. Nah, Serius? iya langsung, kita tinggal tarik doang kok. Yang mana ini? Jadi nih, pesawat ini akan dibuka powernya. Nah kita bisa lihat pesawat ini begitu dibuka powernya, dia accelerate. Oke. Dia akan mencari kecepatan di mana dia mampu untuk terbang. Oke. Kita nggak bisa tarik sekarang, ini kurang kecepatan airflow yang ke sayap ini kurang. Jadi nggak akan bisa terbang. Tapi begitu dia sudah reach di sini, dia sudah bisa tarik pelan-pelan. Oh. Coba silakan ditarik Gini, pelan-pelan. tarik. Nah ini adalah proses. Udah cukup Wow. dilepas. Nah ini proses take off. Ya kenapa? Konfigurasinya masih take off. Nah, Oh, ini dilepas aja. udah, terus tinggal di autopilot. Pesawat nih terbang sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan Kapten Vincent, ternyata saya sadar bahwa mengemudikan pesawat terbang itu nggak susah-susah banget. Bahkan sekarang dengan adanya teknologi banyak sekali hal-hal yang dimudahkan. Ini juga pelajaran nih, pilot itu boleh istirahat nggak sih? Jawabannya boleh, bahkan harus. Boleh tidur nggak di pesawat? Ternyata boleh. Boleh tidur? Boleh. Oke. Ya karena manusia bisa capek. Oh, Mana- bukannya peraturannya nggak boleh tidur? Boleh. Kata Boleh siapa? ya? Boleh. Itu. Amerika nggak boleh tidur. Di Amerika nggak boleh. Tapi kalau di kebanyakan dunia semua mau maskapai internasional rata-rata dia kasih tidur. Tapi salah satu kali ya. Salah satu, nggak boleh dua-duanya. Iya. Soalnya gini, tidur itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Pilih mana? Cruising satu orang aja bisa nyantai, ya kan? Apa mendingan nanti pas yang mau landing itu kayak gini? Iya, iya. Pilih mana? Iya, iya. Nah, apalagi kita hubungannya terbang tinggi, oksigen juga reduce di sana kan, itu kan pasti ngantuk memang kadang-kadang kayak gitu. Tapi kita ada aturannya, control sleep gitu. Yang penting semua kita mesti lihat aturannya semuanya. Itu udah dijaga sama aturan-aturan. Iya, boleh berapa lama take a nap? Tergantung dong. Kalau kita di pesawat tuh rata-rata tidurnya itu nggak perlu lama, sedikit. Yang penting quality-nya. Kadang-kadang udah 10 menit aja cet gitu, udah segar lagi. Iya, iya. Nah, Emang jadi penting sih, maksudnya kalau supir bus aja kan kalau perjalanan Bahaya. jauh itu kan juga harus ada resting time-nya kan. Ada rest area. Kalau di pesawat mana ada rest area? nggak ada. Supir besar nggak bisa nggak berhenti kan. Mm. Iya, jadi harus Kadang-kadang kalau istirahat. cuma berdua, kita harus bisa apa namanya? Kalau cuma berdua, dia harus satu orang ini jagain yang satu. Tapi kan kalau terbang internasional yang 17 jam gitu, itu kan gantian semua. Satu orang terbang cuma 3 jam pertama, nanti Oke. gantian mereka yang gantiin lagi. Ntar pas mau mendarat, dia udah tidur di atas bunker full gitu. Nah baru dia balik lagi kayak gitu, enak kayak gitu. Oke. Berarti Nyantai. sama juga ya dalam hidup ya, awalnya mungkin take off, kita harus fokus, kita harus memake sure take off-nya juga benar, ada saatnya climbing, tapi di saat udah cruising seperti ini, ya bolehlah santai-santai sedikit. Iya. Tapi harus tetap berjaga-jaga, harus tetap waspada. Nah, saya menarik kesimpulan hidup kita juga seperti itu. Ada saatnya dimana kita juga harus bisa istirahat, kita juga harus bisa menikmati hidup ini, tapi tetap harus waspada, tetap harus berjaga-jaga. Nggak boleh lengah. Ya, tidurnya juga nggak boleh sampai pules. Sama hidup ini juga kita nggak boleh sampai terlalu nyaman sampai kebablasan. Dan satu hal lagi nih yang saya juga pelajari tentang turbulence. Sebenarnya gini, kalau dibilang turbulence itu berbahaya nggak? Ya bisa berbahaya. Bisa berbahaya kan ada jenis-jenisnya turbulence. Turbulence itu seperti apa? Kalau light turbulence masuk digoncang.
Ya yang biasanya ya light turbulence nggak berbahaya tiap Oke. hari. Moderate turbulence saya pesawat masih bisa tahan. Iya. Severe aja sebenarnya pesawat itu bisa tahan, ya kan? Tapi habis mendarat tuh harus dicek struktur dan lain sebagainya itu. Cuman yang penting saya nggak mau bilang turbulence itu nggak berbahaya gitu Iya, aja. oke. Saya cuma bisa Bisa bilang berbahaya. bisa ya saya ngomongnya bisa berbahaya. Akan tetapi turbulence itu tidak tidak membahayakan kalau di taraf level normal. Nah, tapi satu hal yang penting tentang turbulence. Turbulence will never bring you down, but fear will. Jadi, turbulence itu sebenarnya nggak akan pernah bisa membawa kita jatuh. Alias, gelombang itu, pasang surut itu tidak akan pernah membawa kita jatuh. Tapi yang seringkali membuat kita terjatuh itu adalah ketakutan kita sendiri. Ketakutan yang akhirnya membuat panik dan akhirnya itu yang sebenarnya bisa menjatuhkan kita. Tapi berarti kalau dari Kapten Vincent sendiri kan tadi bilang passionnya sebenarnya di bisnis. Terus kalau gitu kenapa pertama kali mau jadi pilot? Saya banyak maunya. Saya ini memang passion saya banyak. Saya bisnis iya, musik iya, terus komputer iya, elektronik iya. Saya suka, saya belajar. Apapun saya belajarin. Mungkin unik, orang aneh katanya. Tapi sekolah nggak ada yang lulus. Nggak ada. Masa sih? Nggak ada yang lulus. Yang bener. Nggak ada yang lulus. Oh iya. Saya dulu dipikir anak yang calon nggak bisa bikin apa-apa katanya. Nggak ada masa depan dia bilang. Orang-orang katanya. Ya. Terus what makes you become who you are today? Karena kan seringkali banyak kalau misalnya orang berkali-kali gagal atau tidak berhasil menyelesaikan, apalagi environment bilang kamu nggak bakal ada masa depan gitu. Tapi akhirnya apa yang membuat Kapten Vincent bisa menguatkan diri sendiri dan akhirnya bisa jadi seperti sekarang? Biarin aja, cuek aja, saya nggak perlu pusing orang ngomong A, B, C segala macam. Papa saya bilang nggak bisa multitask, kamu terbang sambil bisnis apa nggak bisa, dia bilang gitu kan. Saya buktikan bisa. Saya bilang saya bisa bangun simulator sendiri, saya bisa bikin. Enggak, kamu nggak mungkin lah, kita nggak bisa. Fokus aja mah, kamu kerjain apa kayak gitu. Saya buktiin sama dia. Saya bilang saya mau bangun simulator sendiri dari nol, ya kan. Ya akhirnya saya buktikan semuanya. Saya bilang saya bisa terbang sambil bisnis, bisa. Nah, udah terbukti. Terus bangun simulator sendiri, bikin dari nol, dari IC, dari lampu, saya bikin juga bisa. Katanya orang bilang, lu nggak bisa lu bikin musik video sendiri, saya bisa bikin. Jadi saya buktiin bahwa saya bisa, dan selama kita atur nggak ada yang nggak mungkin selama kita berusaha. Itu aja yang saya juga belajar bahwa ketika mau landing itu saking hebatnya teknologi bahkan bisa auto landing alias bisa mendarat sendiri. Jadi tinggal pencet dia udah tahu landasannya di mana, dia sudah mengarah ke landasan itu dan dia nge-land sendiri. Pesawatnya mau landing. Oh ya, wow, dia nyari ini koordinatnya sendiri ya? Iya, udah otomatis. Bahkan kita lupa aja dia tutup pulau sendiri powernya. Ini kita nggak apa-apa ini. Iya. Canggih pesawatnya. Nah, kita tinggal tugasnya tinggal narik ini doang. Tuh. Oke. Udah Kelar? Udah, ntar tunggu berhenti. Tinggal tunggu berhenti dia. Iya. Itu sangat membuka pikiran saya sih. Kenapa? Karena menurut saya hidup itu juga seperti itu. Banyak hal yang dimudahkan, banyak hal yang sebenarnya mungkin tergantikan dengan teknologi. Teknologi itu makin lama makin canggih. Lalu apa yang dibutuhkan kita sebagai manusia? Kalau gitu apakah kita masih penting untuk belajar? Masih perlu untuk mengupgrade diri? Jawabannya perlu, penting. Tapi mengupgrade hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Menurut saya dari pembelajaran dan yang dibagikan dari Kapten Vincent, saya mengambil kesimpulan, sebagus-bagusnya teknologi, seorang kapten, seorang pilot masih harus melakukan hal yang penting. Dia harus punya kepekaan dan dia harus bisa mengambil keputusan. Dan dua hal ini menurut saya satu hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Dengan adanya teknologi yang makin canggih, justru bukan hanya IQ yang penting, tapi LQ. LQ itu adalah love quotient. Love quotient itu berarti bagaimana kita bisa memanage hati dan perasaan kita. Bukan hanya tentang cinta menurut saya, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan diri kita. Menjadi confident tapi nggak overconfident. Kebanyakan kecelakaan itu terjadi karena orang itu terlalu overconfident akan alatnya, akan kemampuannya. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan kejatuhan. Kapten Vincent kan optimis, orangnya positif. Jadi pilot itu bukan hanya skill aja ya, tapi kan harus mindsetnya juga harus benar. Cara yang paling efektif setiap kali Kapten Vincent galau, sedih, mau menyerah, itu paling efektif yang bisa membuat Kapten Vincent selalu semangat lagi apa?
kamu belum gagal sebelum kamu berhenti. Ini saya punya moto. Oke. Dari dulu yang saya pakai. Yes. Dan sama seperti mengendalikan pesawat terbang, hidup itu adalah bagian dari proses. Ada saatnya kita take off, saatnya kita berjuang alias climbing, saatnya kita menikmati perjalanan dan menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi ada saatnya juga di mana kita harus berpulang kepada tujuan akhir kita. Dan pastikan sebelum kita berpulang, kita meninggalkan sesuatu yang berguna bagi hidup ini. Thank you banget Kapten Vincent sudah berbagi hari Terima ini. kasih, Dan buat yang pengen tahu dan belajar lebih banyak lagi, Kapten Vincent pastinya punya YouTube account-nya adalah Vincent Raditya. Vincent Raditya. Sama kayak Instagramnya sama. Yes, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow, jangan lupa di like juga. Dan kalau pengen datang ke sini, Flight Deck Indonesia. yes, tempatnya ada di Pantai Indaka. Kampung. Oke, jadi thank you sekali lagi ya, dan jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, bye-bye. Eits, tunggu dulu. Belum kelar ya. Kalau kamu berpikir saya sudah kelar, belum. Ada satu hal penting lagi nih yang saya ingin bagikan ke kamu. Apapun juga mimpi kamu, seperti apapun juga perjalanan hidupmu, satu hal yang gak boleh dilupakan, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,